bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami dengan judul penetapan harga barang dan jasa publik. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah tentang sektor publik. Sebelum memulai materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya mulai dari pojok kiri. Perkenalkan, nama saya Mona Sari. Perkenalkan, nama saya Cinta dan Renda. Nama saya Adita Putri Setiawan. Perkenalkan, nama saya Dicara Sinta Setemani. Nama saya Amanda Farisa. Halo, perkenalkan, nama saya Julia Nurulida. Nama saya Almira Febri. Perkenalkan, nama saya Gabriel Firman Sebanyak Guru. Materi pertama membahas mengenai manajemen pelayanan swasta atau bisnis dan manajemen pelayanan publik, di mana pelayanan publik ini merupakan berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat antara barang dan jasa dan berorientasi pada kepentingan publik. Nah, pelayanan publik ini melayani kepentingan umum di bidang produksi atau distribusi yang bergerak di bidang jasa-jasa vital seperti transportasi, telepon, air bersih, dan lain-lain. Sedangkan pelayanan swasta ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh pihak swasta yang berorientasi pada pelanggan dengan tujuan mencari keuntungan. Nah, pelayanan swasta ini lebih mendasarkan diri pada pilihan individu. Contoh dari pelayanan swasta ini yaitu asuransi, layanan perbankan, dan layanan kesehatan di rumah sakit milik swasta. Selanjutnya itu ada persepsi pelayanan. Ada dua, yang pertama itu memberikan pelayanan. Nah, di sini ada menurut Barata 2003, di mana penyedia layanan atau service provider ini merupakan pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen. Dapat berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang atau maupun jasa. Selanjutnya itu ada penerima pelayanan. Di sini juga ada menurut Barata 2003, di mana penerimaan layanan itu merupakan pelanggan atau customer yang menerima layanan dari para penyedia layanan. Baik, materi selanjutnya ada karakteristik pelayanan publik. Beberapa karakteristik pelayanan publik yang berbeda dengan pelayanan swasta. Di antaranya adalah yang pertama, bantuan pemerintahan berbentuk jasa, barang, dan barang tidak berwujud, seperti akta, perizinan, peraturan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelayanan-pelayanan yang berbentuk berskala regional dan juga nasional, seperti transportasi umum. Yang ketiga, bentuk pelanggaran internal cukup banyak karena dari tatanan organisasi pemerintah lebih mengarah birokratis. Prinsip dunia pelayanan lebih mengutamakan pembeli eksternal terlebih dahulu daripada pembeli internal. Yang keempat, mutu pelayanan publik terus meningkat sejalan dengan efektivitasannya. Baik, untuk karakteristik pelayanan publik yang selanjutnya, ada peran warga negara sangat diperlukan karena sangat berpengaruh dengan usaha-usaha untuk pengembangan pelayanan publik. Dan yang terakhir, yaitu menciptakan susunan kehidupan warga negara yang berdaya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari merupakan tujuan adanya pelayanan publik. Selanjutnya mengenai persamaan pelayanan publik dan swasta. Pelayanan publik tentu berbeda dengan pelayanan swasta, namun ada juga persamaannya, seperti mencukupi kebutuhan masyarakat dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Juga kepercayaan pelanggan akan mempengaruhi kelangsungannya hidup sebuah organisasi. Pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menpan Nomor 63/KIP/Menpan/7/2003, pelayanan publik terdiri dari pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan suatu barang, dan sebagainya. Pelayanan pemerintah yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan kartu keluarga,
KTP, IMB, pajak daerah, retribusi daerah, dan imigrasi. Yang kedua ada pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Dan terakhir ada pelayanan jasa, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian yang tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya itu menurut Stewart dan Ranasson pada tahun 1988, yaitu manajemen pelayanan pada sektor publik dan manajemen pelayanan pada sektor swasta terdapat perbedaan, yaitu yang pertama, pada sektor publik, pilihan dalam pasar tidak mendasar, tetapi pilihan kolektif pada pemerintahan. Sedangkan sektor swasta itu pilihan individu dalam pasar lebih mendasarkan. Selanjutnya itu, pada sektor publik dipengaruhi oleh kebutuhan sumber daya, sedangkan pada sektor swasta itu responsif oleh hukum permintaan serta penawaran. Selanjutnya itu pada sektor publik mengarah pada menciptakannya keadilan untuk kebutuhan yang bersangkutan dan mewujudkannya peluang yang sama, serta untuk warga negara dalam memenuhi kebutuhan setiap individu. Sedangkan pada sektor swasta itu mengarah pada kesamarataan pasar, yaitu adanya keleluasan yang sama bagi masyarakat untuk masuk pasar dan saling berhubungan untuk mengurangi halangan untuk memasuki pasar. Selanjutnya itu pada sektor publik, keistimewaan tertinggi ialah masyarakat, sedangkan pada sektor swasta itu pelanggan merupakan raja. Nah, selanjutnya itu penentuan harga pelayanan publik. Pada penetapan harga pelayanan publik, manfaatnya eksternal juga harus dipertimbangkan. Yang dimaksud dari faktor eksternal ialah keadaan yang berkuasa di luar lingkungan organisasi atau lembaga pemerintahan pelayanan publik yang dapat menguasai dalam perubahan strategi harga barang serta jasa publik. Pemerintah memeriksa seluruh tujuan yang berkaitan dengan pemasukan barang serta jasa dalam penetapan harga pelayanan publik, yaitu A. Barang yang dijual harus dengan harga pasar. B. Pada harga pasar dijualkan dengan harga yang berbeda-beda. C. Para konsumen diberikan secara gratis. Penetapan harga yang dilakukan pemerintah ditunjukkan untuk membenahi penyediaan sumber daya ekonomi pada sektor publik. Pada perekonomian, tingginya tarif harga merupakan pertanda bahwa konsumen bersedia untuk membayar barang yang telah diproduksi dalam pembuatan barang. Slide selanjutnya ada macam pelayanan publik yang dapat dijual. Yang pertama yaitu A. Menyediakan air bersih, B. Kendaraan umum, C. Pengiriman dan komunikasi, D. Energi serta listrik, E. Fasilitas liburan dalam perumahan masyarakat, F. Fasilitas pendidikan, G. Jalan tol, H. Pengaliran, I. Damkar, J. Pelayanan kesehatan, K. Pengelolaan buangan sampah. Slide selanjutnya ada alasan dalam memberikan tarif pelayanan publik, topik 3. Pembebanan tarif pelayanan akan mendorong efisiensi ekonomi karena setiap dihadapkan pada masalah pilihan. Karena adanya kelangkaan sumber daya, jika diberlakukan tarif, maka setiap orang dipaksa berpikir ekonomis dan tidak boros. Prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar. Pada topik selanjutnya, kami akan membahas mengenai dasar dari pembebanan tarif pelayanan pada sektor swasta. Nah, yang pertama, faktor untuk menentukan harga pokok itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal itu sendiri terdiri dari tujuan pemasaran si perusahaan, rencana dari gabungan pemasaran, dan yang ketiga ada biaya. Nah, sedangkan dari faktor eksternal itu sendiri terdiri dari yang pertama sifat pasar, serta perusahaan, dan yang kedua ada persaingan. Selanjutnya kami akan membahas mengenai dasar pembebanan tarif pelayanan publik. Nah, alasan dilakukannya pembebanan secara langsung ada 5. Yang pertama, pada pelayanan jasa atau barang milik publik maupun barang privat ini tidak dapat dialokasikan untuk setiap masyarakat, maka tidak wajar apabila tarif pembebanannya diberikan kepada seluruh warga negara melalui pajak. Sedangkan tidak semua masyarakat ini memperoleh barang atau jasa tersebut. Yang kedua,
pada jasa layanan akan mengharapkan sumber daya yang cukup besar ataupun mahal sehingga pada konsumsi publik harus lebih cermat. Yang ketiga, ada macam-macam dalam konsumsi individu yang berurusan dengan pilihan daripada kepentingan. Yang keempat, pelayanan jasa mungkin digunakan pada individu untuk kebutuhan individu ataupun industrial. Dan yang kelima, penetapan tarif dapat menentukan untuk terlihat arah serta skala pemerintahan publik terhadap suatu barang ataupun jasa. Selanjutnya kita masuk ke materi prinsip serta praktek pembebanan. Tarif biaya atas barang serta jasa yang telah disiapkan pemerintah lebih sepadan dibebankan dengan penyerahan tarif. Apabila suatu pelayanan dekat dengan barang privat, maka biaya yang dikenalkan akan semakin sepadan. Akan tetapi, untuk batasan pengenalan antara barang privat dan publik akan sulit ditentukan. Jika pelayanan masyarakat dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun, akan sulit untuk ditemui. Pelayanan publik yang dilakukan secara gratis dapat menimbulkan insentif yang cukup rendah, sehingga ada kalanya nilai pelayanan menggambarkan sangat rendah. Contohnya, dalam memberi pelayanan kesehatan secara gratis, kualitasnya akan kurang bagus. Selanjutnya, kita masuk ke materi kegunaan pembebanan dalam praktik. Biaya dalam pelayanan publik dalam praktiknya akan bermacam-macam di setiap negara, antara barang serta jasa yang telah disiapkan secara langsung oleh pemerintah dan yang telah disiapkan oleh perusahaan kepunyaan negara, serta di antara pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pembebanan langsung kepada masyarakat merupakan salah satu sumber pendapatan untuk pemerintah daerah. Beberapa sumber pendapatan yang diperoleh bagi pemerintah adalah yang pertama pembayaran pajak, kedua biaya tarif kepada setiap warga negara, ketiga keuntungan dari BUMN atau BUMD, keempat hasil perdagangan harta milik pemerintah, dan yang terakhir utang. Selanjutnya kita masuk ke penetapan harga pelayanan. Apabila pemerintah tidak melakukan pembebanan tarif untuk konsumen, maka pemerintah perlu menentukan jumlah tarif yang pas dan wajar untuk konsumen. Ada beberapa yang harus dipertimbangkan jika ingin menetapkan tarif pelayanan publik dengan memanfaatkan marginal cost pricing, yaitu yang pertama tarif proses variabel, kedua diberlakukannya semi-variable overhead cost, contohnya pada tarif modal atas modal yang telah ditetapkan untuk pemberian suatu pelayanan, ketiga tarif alternatif untuk aktiva yang telah dipergunakan untuk mempersiapkan pelayanan, keempat penambahan biaya pada aktiva yang telah dipergunakan untuk melengkapi peningkatan pada permintaan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sekarang kita di halaman 17 dengan judul permasalahan marginal cost pricing topik 9, yaitu ada 6. Yang pertama, pada jasa tertentu tidak mudah untuk memperkirakan secara pasti berupa marginal cost. Yang kedua, sulit untuk menentukan apakah biaya sebaiknya berlandaskan pada harga marginal jangka pendek atau short run MC dan harga marginal jangka panjang atau long run marginal cost. Yang ketiga, pada marginal cost pricing tidak berarti full cost recovery. Historic capital cost bukan dapat dipulihkan, begitu juga full operating cost. Yang keempat, sketsa kesederhanaan dapat digunakan untuk menentukan yang pertama, hanya masyarakat yang membayar dapat menikmati manfaatnya. Yang kedua, semua konsumen sama dan dalam membayar tidak melihat variasi dalam memberi pelayanan tersebut. Yang kelima, biaya keuntungan dari konsumsi dapat secara signifikan mengubah efisiensi harga yang ditetapkan oleh marginal cost. Yang keenam, pemeriksaan ekuitas dengan mengharuskan orang kaya untuk membayar secara lebih. Oke, selanjutnya kita ke kompleksitas strategi harga topik 10. Ada 4. Yang pertama, two part tarif. Yang kedua, prasarana serta variabel stage yang bersumber dari jumlah pemakaian peak load tariffs atau pelayanan publik dipungut. Yang ketiga, diskriminasi harga. Yang keempat, full cost recovery. Yang kelima, harga di atas marginal cost. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat.